Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan membacakan cabang iman yang ke-10. Wal ashiru, adapun cabang iman yang ke-10, ta'zimus sya'air, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan syiar-syiar Allah ini kata Imam Nawawi, ai alamati dinillah, mengagungkan tanda-tanda dari agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk baginda Rasul lalu kemudian sampai kepada kita. Apa di antara tanda dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Satu di antaranya adalah azan. Maka azan itu bagian dari tanda agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengagungkan azan, maknanya ketika datang waktu sholat dia mengumandangkan azan. Ketika datang waktu sholat dan saat azan dikumandangkan, di antara cara dia mengagungkannya menjawab seruan azan tersebut. Apalagi menjawabnya bukan hanya sekedar dengan ucapan mengikuti apa yang diucapkan oleh muazzin, tapi juga menggerakkan kaki, mengayunkan tangan, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Azan itu bagian dari syiar di dalam agama. Maka orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu satu tanda di antara keimanan seseorang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari tanda ketakwaan hati seseorang. Maka orang yang mengagungkan syiar Allah berarti ada takwa pada dirinya. Orang yang mengagungkan syiar Allah berarti ada iman pada dirinya. Wa minhu tabahi fil umurid diniyah, termasuk mengagungkan syiar Allah ketika kita bangga dengan hal-hal yang terkait dengan urusan agama. Maka kalau kita merasa bangga dengan hal-hal yang terkait dengan agama kita, berarti kita termasuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin terkait dengan agama kita tentu sangat banyak. Di antara yang juga masuk syiar ketika orang memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji. Maka ketika dia bangga Allah Subhanahu wa taala panggil dia bangga ketika Allah gerakkan hatinya untuk datang memenuhi panggilan Allah, bisa ke Baitullah, bisa melaksanakan kewajiban jika sudah mampu. Kalau seandainya sudah mampu tapi waktu belum datang lalu Allah berikan rezeki, kita bisa melaksanakan ibadah umroh, itu satu di antara disebut sebagai orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa tazyinil mashahif, termasuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala orang yang turut serta menghias mushaf. Menghias mushaf ini bentuk cetakan. Kalau dahulu mushaf itu kan belum dikodifikasi. Kodifikasi mushaf itu masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berarti khalifah ketiga setelah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka orang yang turut serta bagaimana memikirkan supaya mushaf itu bisa dinikmati oleh orang, berkembang sampai sekarang. Maka banyak aneka ragam cetakan. Ada mushaf yang ketika membicarakan terkait dengan perempuan ditulis dengan warna pink umpamanya. Ini kan termasuk bagian dari orang-orang yang berusaha untuk lebih mendekatkan Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk menghias Al-Quran. Wal masajid, termasuk menghias masjid, menghias rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi juga bagian dari mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kaligrafi di masjid, itu bagian dari cara kita mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperindah rumah ibadah juga bagian dari kita mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid
tidak terlihat lagi sebagai tempat yang ketika orang masuk ke dalamnya merasa sungkan, tapi ketika masuk di dalamnya dia menemukan ketenangan, dia menemukan kenikmatan. Ini satu di antara sekian cabang keimanan yang disebutkan oleh Imam Nawawi yang jumlahnya lebih dari 70. Satu di antara 70 itu adalah mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11 wal hadi asar al-ikhlas. Di antara tanda cabang keimanan seseorang itu ada yang dinamakan ikhlas. Ikhlas ini sebutan melalui mulut tapi merupakan amal yang ada di dalam hati. Maka kata Imam Nawawi, ikhlas itu apa? An-niyah. Ikhlas itu adalah niat. Maka niat dengan ikhlas itu selalu bergandengan. Kenapa kemudian niat? Karena niat yang tulus, niat yang benar itu menunjukkan keikhlasan seseorang saat dia melakukan amal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tidaklah mereka diperintah melainkan menyembah Allah dengan ikhlas. Maka peribadatan seseorang yang punya nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Dan ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang namanya amalun, ada ibadah yang namanya tarku. Ibadah yang bentuk perbuatan ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita melakukan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, itu yang disebut dengan amal. Perbuatan. Tapi ada ibadah itu yang disebut dengan tarkun. Kita tidak melakukan itu, saat kita tidak melakukannya disebut dengan ibadah. Apa contohnya? Ketika ada riba, lalu kemudian kita tidak terlibat dalam riba, meninggalkan riba, itu sudah dihitung sebagai ibadah. Ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, umpamanya makanan. Lalu kemudian kita tidak makan sesuatu yang dilarang, itu juga sudah disebut sebagai ibadah. Maka ibadah itu tidak serta-merta melakukan, tapi ketika kita meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang, itu juga bagian dari hal yang kemudian disebut ibadah. Lalu kemudian wa kun fi kulli halin zatiyatin hamidatin ma Allah yardahallahu ma'ak. Hendaklah kata Imam Nawawi, engkau selalu berada pada sifat yang terpuji sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap diri. Maka kalau sifat itu terpuji, sifat itu baik, lalu sifat baik itu ada pada diri kita, berarti Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita. Dan di antara sifat baik itu yang disebut dengan ikhlas. Maka supaya ikhlas itu ada, kemudian ada namanya fihi tarkur riya wan nifaq. Orang yang ikhlas, dua sifat buruk yang dia akan tinggalkan, di antaranya adalah riya dan nifaq. Riya dan nifaq ini sifat buruk yang akan menggerus sifat keikhlasan seseorang. Lalu apa yang disebut riya? Riya itu tolabu sanahil khalqi. Riya itu mencari supaya dipuji orang. Jadi kalau kita berbuat supaya orang memuji kita, kita berbuat supaya kemudian orang menyebutkan baik tentang perbuatan kita, nah itulah yang kemudian disebut dengan riya. Kalau nifaq apa? Ikhfa'ul kufri wa idharil Islam. Kalau kemudian nifaq yang ditampakkan Islamnya, tapi jahatnya terhadap Islam tidak dinampakkan, itu disebut dengan nifaq dan pelakunya disebut dengan munafik. Sementara riya ketika kita melakukan amal ingin dipuji oleh orang. Dan dua sifat ini yang akan menghilangkan keikhlasan seseorang saat orang itu melakukan amal. Maka kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi fa idza asna 'alaika sahsun fi wajhika. Kalau seandainya kita dipuji oleh orang, kita beramal, tapi kita tidak ingin dipuji oleh orang. Tapi ternyata orang itu juga memuji kita. Apa yang harus kita lakukan? Kan kadang sampai hal seperti itu. Kita melakukan, kita anggap biasa-biasa saja. Tapi orang datang memuji kita. Maka ketika pujian itu datang kepada kita, satu di antara sikap yang diajarkan adalah fakul, maka hendaklah engkau berdoa. Karena pujian ini Bapak Ibu sangat berbahaya. Jadi kalau kemudian kita tidak meminta kepada Allah, pujian kepada orang, justru kadang kita larut dalam pujian orang, sementara kita lupa tentang ikhlas sesuatu yang kemudian kita lakukan. Maka ketika kita dipuji oleh orang, berdoalah, Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dibanding pujian mereka. Maka kalau kita dipuji oleh orang, mintalah kepada Allah, ya Allah, jadikan aku lebih baik dibanding pujian yang disematkan kepadaku. Itu yang perlu kita minta. Lalu kemudian yang kedua, apa kata Rasulullah? Kata Imam Nawawi, waghfir lima la ya'lamu. Lalu kemudian ampunilah aku terhadap sesuatu yang dia tidak tahu tentang diri. Kadang orang memuji kita, ini kan karena tak tahu buruknya kita.
Orang memuji kita karena tak tahu cacatnya kita, sehingga dia puji kita, dia puji kita, dia puji kita. Maka yang pertama kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku lebih baik dibanding pujiannya, ampuni dosaku terhadap pujiannya kepadaku yang sejatinya mereka tidak tahu tentang sejatinya siapa aku. Lalu kemudian wala tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan berikan aku azab, jangan berikan aku balasan terhadap apa yang mereka ucapkan kepada aku. Nah, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang memuji kita. Orang ini kan kalau dipuji luar biasa. Ada pula tipikal orang satu kali dipuji terbang ke langit pertama, dua kali dipuji terbang ke langit kedua. Nah, ini yang repotnya kalau sampai ke Sidratul Muntaha, maka tiap hari cari siapa orang yang akan memuji. Contoh beginilah Bapak Ibu. Kalau kita buat status, kira-kira kita pengen orang like atau kemudian sebaliknya. Nah, kita pengen jempol atau kemudian jempol itu dibalik. Pengennya kan orang akan memberikan like kepada kita. Nah, itu kadang yang membuat kita lupa bahwa tujuan kita tadi ikhlas karena Allah, tapi ternyata bumbu-bumbu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu akan hilang karena kita berharap dipuji oleh orang. Maka kalau kita dipuji oleh orang, sebutkan yang pertama, ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang dia pujikan, ampuni dosaku kalau apa yang ada pada diriku tak sesuai dengan yang mereka katakan, kemudian jangan berikan aku azab atas pujian yang mereka sampaikan kepada diriku. Nah, begitulah diantara yang diajarkan sikap orang yang beriman bagaimana ketika dia dipuji oleh seseorang, supaya kita tidak larut dalam pujian yang menghilangkan, menggerus keikhlasan kita saat kita melakukan ketaatan, saat kita melakukan amal atau meninggalkan amal yang amal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Bapak Ibu yang saya bacakan pada kesempatan siang hari ini. Semoga uraian singkat ini bermanfaat. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.